Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini agar kuasa Roh Kudus bekerja, memulihkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya Yesus. Dan indahnya
Kristus, Ibu Gembala akan membuka di dalam doa. Kami persilakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, saya ucapkan selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, orang yang percaya kepadamu, kami rindu beribadah kepadamu, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan dan biar Tuhan urapi kami orang yang percaya, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, urapi kami semua supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah yang akan diadakan. Tuhan tolong dan Tuhan selalu mengkuduskan, menyucikan kami supaya kami selalu dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Tetap kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sukar, dalam masa yang sulit, di dalam masa kesusahan, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kita dipenuhi dengan anggur sukacita Allah. Kita akan tetap memuliakan Tuhan. Kita yang ada di rumah, mari buka hati kita. Biar kita bersukacita di dalam Tuhan dan Tuhan kerjakan sukacita itu di dalam hidup kita. Kita akan pujian anggur baru. Haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan kehidupan
Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, hati Tuhan sudah disenangkan. Ketika Roh Kudus turun atas kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kekuatan baru dipulihkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita meminta agar Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, biarlah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Haleluya. Terima kasih ya Yesus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Katakan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh
Ketika Roh Allah bekerja dalam kehidupanmu, saya percaya ada kuasa yang besar yang Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi katakan menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah disenangkan dengan pujian kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kami minta kuasa dan urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, agar firman-Mu yang datang pada saat sore hari ini boleh memberikan kekuatan baru bagi sidang jemaat-Mu dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan, bukakan firman-Mu, singkapkan kebenaran firman-Mu, dan kami semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami masih boleh ada sore hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang akan menjadikan kekuatan bagi kami semua, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat sore buat kita semuanya. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini dengan judul pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya. Kita yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita perlu kuasa Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan selalu menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah dunia ini yang harus kita jalani, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berjalan sendiri. Tapi kita percaya ketika Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita, kita yakin dan kita percaya bahwa ada suatu kegerakan yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat yang pertama yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya, yaitu bahwa Roh Kudus bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-16. Kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sangat jelas sekali di sini berkata bahwa Roh Kudus akan menjadi saksi bersama-sama dengan kita ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita.
Dan kita percaya bahwa sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir ketika kita bersaksi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka di situ Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada di rumah, mari ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut untuk menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Karena sangat jelas di dalam Alkitab katakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti bahwa kita benar-benar harus menjadi saksinya Allah. Dimanapun kita pergi dan berada, kita percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, bahkan kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu takut ketika kita mau bersaksi dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan dunia ini, biar kita mau tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang Allah berikan dalam kehidupan kita memberikan semangat untuk kita mau bersaksi menjadi saksinya Allah. Dan ketika itu juga maka kita akan diangkat menjadi anak-anaknya Allah. Hal yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam orang-orang yang percaya adalah di mana Roh Kudus menghasilkan buah roh. Kita akan lihat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 23 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika Roh Kudus diberikan dalam setiap kehidupan kita, maka akan menghasilkan buah roh yang dimana di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Bahkan dikatakan di sini penguasaan diri kita. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera itu terus nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang Allah berikan dalam kehidupan kita menghasilkan buah, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Terlebih lagi penguasaan diri kita. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dan sidang jemaat yang ada di rumah, ketika buah roh itu ada dalam kehidupan kita, maka ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kita. Yang kehidupan yang harus kita jalani, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada sumber sukacita, damai sejahtera, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Yesus yang memberikan Roh Kudusnya bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan, dan menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Mungkin hari-hari ini sukacita kita hilang dengan keadaan COVID-19 ini. Tapi saya percaya dan saya yakin sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, Roh Kudus yang diberikan bagi kita menghasilkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa pekerjaan Roh Kudus di dalam orang yang percaya? Yaitu Roh Kudus memimpin orang-orang percaya ke dalam segala kebenaran. Kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah Roh Kudus, pekerjaan yang luar biasa bagi orang percaya, di mana akan memimpin orang-orang percaya di dalam segala kebenaran. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita boleh melihat bagaimana Roh Kudus yang Yesus janjikan dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Dikatakan di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita, memimpin dalam setiap kehidupan kita, membawa kepada jalan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak salah untuk melangkah. Supaya kita tidak salah untuk berjalan. Itulah Roh Kudus yang diberikan Yesus dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak akan perlu takut untuk salah melangkah. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Ketika kita mungkin sudah mulai jatuh, mulai goyah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Inilah Roh Kudus yang Tuhan berikan, memimpin kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada, mari andalkan tetap terus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta kepada Yesus. Kita yakin dan kita percaya akan selalu menuntun dalam kebenaran kehidupan kita. Yang keempat, apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya? Yaitu Roh Kudus juga menghibur dan mengingatkan orang-orang percaya. Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dia akan menghibur kita. Dia akan memberikan sukacita kepada kita. Tidak perlu takut menjalani hidup ini. Amin. Tidak perlu bimbang menjalani hidup ini. Percaya, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Bukan hanya saja itu, Dia mengingatkan kita untuk kita tetap selalu terus berharap kepada Yesus. Amin. Ketika kita berharap kepada Yesus, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Sore hari ini, sidang jemaat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun jemaat berada, di rumah, dalam pekerjaan mungkin, kita percaya Roh Kudus tetap memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Dia Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita kepada kita, memberikan pengingatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, untuk supaya kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Roh Kudus yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, itu akan menghibur. Sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi bukan hanya satu hal, dua hal, tetapi segala sesuatu. Ketika Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada kita. Saat ini mungkin ada yang engkau mengalami kesusahan, Dia Roh Kudus memberikan penghiburan. Engkau yang mengalami sakit, Roh Kudus akan memberikan kesembuhan. Ingat, tetap berharap kepada Yesus. Yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya,
Yaitu yang kelima, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Setiap langkah kehidupan kita akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jadi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, gak usah takut. Hari ini apa yang kita alami, persoalan apa yang kita hadapi, Dia yang akan menyertai kita. Dia yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada di rumah, mari, hal yang kelima ini, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sebagaimana di dalam kitab Injil Matius, saya akan tambahkan ayat ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan hanya Yesus saja yang menyertai kita, tetapi Roh Kudus juga akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada di rumah, hari-hari ini mungkin kita mengalami kesusahan. Hari-hari ini kita mungkin mengalami kelemahan. Ingat, Dia Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Saya yakin dan saya percaya engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang susah dihiburkan. Bahkan engkau yang sakit disembuhkan. Karena apa? Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera, membawa kita ke dalam hidup yang benar, membawa kepada kita hidup yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya itu bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, apa yang engkau alami, apa yang engkau hadapi, Dia siap menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Tetapi Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah. Ketika kita minta kepada Yesus Roh Kudus, Dia akan berikan dalam kehidupan kita. Roh Allah tetap ada nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bilang terima kasih kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami orang-orang yang percaya tidak perlu takut lagi, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan bagi kami. Roh Kudus yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Bahkan Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Dan kami akan terima berkat daripada Engkau. Terimalah berkat damai sejahtera kasih karunia Allah. Penghentaran Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami, istri, anak-anakmu,
Diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Dan kiranya Roh Kudus menyertai engkau senantiasa sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.